Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, yang ada di Sumatera, di Nias, di Medan, di Lampung, yang ada di Jawa, yang ada di Jakarta, di Surabaya, yang ada di Jogja, yang ada di Sidoarjo dan juga ada di Kalimantan, di Bali, yang ada di Nusa Tenggara Timur, di Sulawesi, di Palu, di Manado, Nusa Tenggara Timur, di Papua, dan dimanapun saudara semua berada dari pelosok tanah air, dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur, dan juga yang ada di Perak, yang ada di Amerika Serikat, di Kamboja, di Singapura. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah-limpah dalam kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan rahmat, Bapa yang kami muliakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh berterima kasih, mengucap syukur oleh karena berkat pertolongan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, sehingga kami boleh mampu, karena Tuhan kami boleh mampu melewati hari ini dengan melakukan tugas, tanggung jawab, serta seluruh aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan dan kemurahan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara kasih Tuhan Yesus, mari kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab Yesaya pasal 25 ayat yang ke-4. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat nats firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Yesaya pasal 25 ayat yang keempat ini memberi kita berbagai didikan, ajaran, dan nasihat yang sangat penting dan diperlukan dalam menjalani hidup sebagai orang percaya. Ragam didikan, ajaran, dan nasihat itu diantaranya adalah yang pertama, Tuhan menjadi tempat pengungsian. Saudaraku, firman Tuhan melalui Nabi Yesaya mendidik, mengajar, dan menasihati kita bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah tempat pengungsian kita. Bahwa Dia, Allah Bapa yang kita puji, kita muliakan dan kita banggakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah tempat untuk mengungsi. Bahwa Dia, Yesus Kristus, anak tunggal Allah Bapa Tuhan kita, adalah tempat pengungsian bagi orang-orang lemah. Dia adalah tempat mengungsi bagi orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam kekurangan dan kesesakan. Dia, Yesus Kristus, Mesias dan Juru Selamat manusia berdosa, adalah tempat mengungsi semua orang berdosa yang percaya kepadanya. Saudaraku, mari kita perhatikan awal ayat nats kita yang ditulis dalam kitab Yesaya 25 ayat yang keempat ini. Menyatakan kepada kita, sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya. Oleh sebab itu saudaraku, janganlah kita menjadi takut manakala kita lemah. Janganlah kita khawatir ketika kita kekurangan. Jangan pula kita takut ketika dalam kesesakan. Mari kita bersukacita, bergembira, sebab kita memiliki tempat pengungsian yang aman dan nyaman. Tuhan adalah tempat pengungsian kita ketika kita dalam kesusahan.
Tuhan sangat mengenal pada orang-orang yang berlindung kepadanya. Demikian dinyatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Nahum pasal 1 ayat yang ke-7 yang berbunyi, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dan di dalam 2 Samuel 22 ayat yang ke-33 dikatakan, Allah dialah yang menjadi tempat pengungsianku, yang kuat dan membuat jalanku rata. Puji Tuhan. Saudara, sungguh Tuhan Allah kita adalah sangat baik dan teramat baik. Tuhan adalah tempat kita untuk mengungsi pada saat kita dalam kesusahan. Tuhan sangat mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ialah yang menjadi tempat pengungsian kita yang kuat dan sempurna, saudara. Dan didikan yang kedua adalah Tuhan menjadi tempat perlindungan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, siapakah gerangan yang dapat menemukan tempat perlindungan yang aman dari amukan badai dan gelombang kehidupan dunia yang kejam, keji, dan jahat? Siapa pula yang berkuasa menjadi tempat perlindungan yang aman dan menyelamatkan dari hukuman dosa dan hukuman maut? Di dalam bagian kedua ayat nats firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 25 ayat yang keempat menyatakan kepada kita, sebab engkau menjadi tempat perlindungan terhadap angin ribut. Oleh karena itu saudaraku, maka janganlah kita menjadi takut terhadap badai dan angin ribut. Janganlah kita takut terhadap gelombang persoalan yang datang bertubi-tubi. Dan jangan pula kita khawatir terhadap intimidasi yang datang silih berganti. Kita memiliki tempat perlindungan yang sangat dahsyat dan sangat kuat, yaitu Tuhan Allah Bapa kita, yang kita sembah, kita puji, kita muliakan, dan kita banggakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Di dalam kitab Mazmur pasal 61 ayat yang ketiga, firman Tuhan menyatakan kepada kita, sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Dan dalam kitab Mazmur 62 ayat yang ke-7, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Puji Tuhan, saudara. Saudaraku, apabila kita memiliki Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, lantas siapakah yang dapat melawan? Tuhan sudah menjadi tempat perlindungan kita. Tuhan adalah menara kita yang kuat terhadap semua musuh dan lawan kita. Tuhan Allah adalah kekuatan, keselamatan, dan kemuliaan kita. Tuhan adalah gunung batu, kekuatan kita, kota benteng kita, dan tempat perlindungan kita. Untuk itu saudaraku, mari saat ini kita jangan takut dan khawatir akan hidup ini, sebab ada Tuhan Yesus, tempat pengungsian dan perlindungan kita. Apapun yang kita hadapi saat-saat ini, carilah Tuhan selalu. Datanglah kepada Tuhan selalu, sebab dengan tangan terbuka, Tuhan akan menolong kita dan memberikan jalan keluar bagi kita yang percaya kepadanya. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih dan bersyukur buat firman Tuhan bagi kami saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan yang menjadi tempat pengungsian kami, tempat perlindungan kami ya Tuhan. Dalam kami menjalani hidup hari demi hari, saat kami menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami sungguh bangga dan bersyukur memiliki Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami mau mengandalkan Tuhan, menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus. Dan kami mau menaruh percaya kami kepada Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah, penolong kami, pelindung kami ya Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini kami berdoa bagi setiap saudara kami semua yang setia mendengar semua program ini, yang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia dan dimanapun saudara kami berada. Tuhan Yesus yang memperhitungkan kesetiaan mereka dengan berkat ilahi, memberkati kehidupannya, rumah tangganya, pekerjaan mereka, usahanya, masa depannya, ladangnya, bisnisnya, pendidikannya, dan apapun yang mereka kerjakan. Berdoa bagi mereka saat ini sedang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang hidup dalam persoalan kesulitan, mari Tuhan tolong mereka, pulihkan hidup mereka ya Tuhan.
Dan berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa bagi bangsa kami saat ini menghadapi berbagai macam permasalahan. Mari Tuhan beras kasihan Tuhan bagi negeri kami. Pulihkan negeri kami ya Tuhan. Kami berdoa juga buat setiap saudara kami yang mensupport program Pokok Anggur melalui dana Tuhan yang akan mengembalikan berkali lipat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terimalah berkat saudaraku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saya percaya saudara semua diberkati. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.